Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hadrian Mainer Taslim selaku Associate Director Pertijasa Utama Kapital Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Selamat sore Pak Hadrian. Apa kabar Pak? Selamat sore Mas Evi, kabar baik. Terima kasih Pak Hadrian sudah meluangkan waktu di IDA Channel. Pak Hadrian, hari ini perdagangan di awal pekan Pak, volatilitas masih terjadi tampaknya karena sebelumnya tadi indeks harga saham gabungan sempat tertekan ke 6870, kemudian berbalik ke arah naik signifikan. Tapi dari sisi teknikal, 69 belum konsisten mampu dipertahankan oleh IHSG sampai sejauh ini di sepanjang perdagangan maksud saya, walaupun posisi saat ini sudah kembali di 6.907. Analisis Anda, terutama dari sisi teknikal, pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Ya, ISG sebenarnya ini hijau hari ketiga ya secara candlestick technical ya. Jadi sebenarnya ini masih tergolong cukup baik ya teman-teman, masih di atas support MA10. Memang pergerakannya terbatas hari ini, tapi ya masih oke. Kita bisa lihat level supportnya ada di 6842 ya di MA10 dan di resistnya di 6964 di MA20. Jadi ISG hari ini masih pergerakan terbatas dan cenderung masih konsolidasi juga di pekan ini. Baik, ketika indeks harga saham gabungan berhasil ditutup di 6.900-an ataupun justru sebaliknya Pak Hadrian, apa yang kita bisa simpulkan dari sisi pola pergerakan indeks harga saham gabungan ataupun mungkin support Anda katakan tadi 6842 belum sampai disentuh sampai sejauh ini dan kondisi indeks harga saham gabungan masih cukup aman begitu. Iya, betul. Jadi sama support itu belum ditembus, sebenarnya rebound IHSG kali ini cukup oke ya, masih 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 oke dibanding pelemahan sebulan terakhir gitu. Jadi buat saya IHSG masih cenderung stabil. Yang mungkin menjadi concern IHSG adalah likuiditas. Karena likuiditas hari ini sampai jam hari ini baru sekitar 8 triliun. Itu pun dibantu oleh pasar nego yang sekitar 2,1 triliun. Jadi sebenarnya regulernya hanya 6 triliun. Jadi masalah ISG saat ini adalah di likuiditasnya yang mulai menurun ya. Apa yang menyebabkan kondisi ini terjadi, Pak Hadrian? Antusias dari para pelaku pasar menurun atau seperti apa? Ya, ini bisa kita lihat sih sebenarnya beberapa polemik kebijakan bursa efek ya selama sebulan terakhir dari papan pemangkin khusus ya FCA ya. Walaupun 2 hari terakhir ketika direvisi sudah mulai ada gairah investor kembali ya dengan transaksi Jumat kemarin sampai 16 triliun loh di pasar reguler gitu. Jadi saya nggak tahu ini mungkin semoga hanya bersifat sementara ya. Soalnya polemik-polemik itu pun juga cepat cepat direvisi dan diatasi. Jadi saya rasa ini antusiasme investor juga mungkin masih wait and see gitu sebenarnya. Mungkin yang Oke. ditunggu mungkin adalah FOMC terdekat ya. Jadi mungkin akan sentimen yang agak besar buat investor. Baik, untuk sepekan ke depan kemana arah indeks harga saham gabungan Pak Hadrian? Nah, karena saya rasa pergerakan hari ini cukup sepi, saya rasa pergerakan sepekan ke depan cenderung sideways ya, dengan range yang tadi 6842 sampai sampai 6964 gitu. Baik, Pak Hadrian, hari ini saham-saham big cap volatilitasnya juga cukup tinggi Pak. Maksudnya dalam hal ini indeks harga saham gabungan sebelumnya ditopang oleh saham-saham big cap di sesi pertama, namun masuk ke perdagangan sesi kedua terutama dari perbankan penguatannya lebih ke arah terbatas, bahkan ada yang berbalik ke zona merah. Bagaimana Anda melihat posisi ini? Apakah memang para investor lebih cenderung trading saja untuk saham-saham perbankan big cap ini? Ya, kalau saya lihat di saham big cap ini sebenarnya masih ada tekanan-tekanan ya, terutama dari tingkat suku bunga. Walaupun di BI sudah menetapkan suku bunga tetap di 6,25 gitu ya, tapi kan di masih era suku bunga tinggi nih. Jadi secara kinerja perusahaan banking itu akan tertekan dengan tingkat suku bunga yang tinggi gitu ya. Jadi saya rasa dan ini dari inflow dan outflow asing, BBRI pun kemarin ketika menghijau di hari Jumat kemarin itu masih net sell asing walaupun sedikit ya 100 miliaran. Jadi investor asing di sini masih tekanan jual juga di perbankan. Jadi saya rasa suku bunga tinggi sama net sell dari investor asing ini masih memberikan beban di perbankan gitu. Tapi saya rasa support-support saat ini cukup kuat, sudah ada bottomnya. Jadi saya rasa tinggal tunggu konsolidasi aja dulu. Baik, kita ke BBRI, Pak Hadrian.
melemah di 0,23% di 4430. Analisis dan rekomendasi Anda untuk BBRI. Ya, BBRI buat saya lebih rekomendasi buy on weakness ya untuk teman-teman di area sekitar 4.220 sampai 4.300. Jadi memang ini cenderung masih downtrend ya, tapi kita bisa manfaatkan untuk buy on weakness. Nah, support jauhnya adalah di level 4.000, itu yang mesti dijaga di BBRI. Resisten jauhnya bisa dilihat di MA50 di area 4.850. Itu untuk BBRI. Baik, range-nya masih cukup lebar untuk BBRI 4430 Betul. melemah di 0,23%. BBCA Pak hari ini menghijau meskipun penguatannya juga lebih ke arah terbatas karena sebelumnya BBCA sempat menopang indeks harga saham gabungan dengan penguatan di atas 1% Pak Hadrian. Ya, kalau BBCA secara teknikal berkebalikan dari BBRI ya, karena cukup bagus bertahan di atas MA50, maka kita cenderung rekomendasikan beli ini ya dengan target terdekat di area 10.000 sampai 10.050 gitu untuk BBCA. Jadi buat saya BBCA cukup bagus ya untuk dikumpulkan dan ditahan. Ya mungkin jadi isu adalah likuiditasnya yang juga hari ini cukup rendah ini, sekitar 590 miliar. Padahal kemarin-kemarin rata-rata 1 triliun ya di BCA transaksinya gitu. Rekomendasinya di buy di level berapa Pak untuk BBCA? Untuk BBCA saya rekomendasikan buy ya di area 9.700 ya. Kan di 9.675 ya. Di Iya. 9.700 masih oke. Targetnya di 10.150, stop loss-nya di 9.350. Baik, kenapa harus di 97 Pak? Penutupan hari ini di 9675. Apakah memang ketika sudah Eh, menembus 97 ruang penguatan lanjutan terbuka cukup lebar untuk BBCA? Sebenarnya enggak juga sih, itu cuma area aja. Jadi sebenarnya Oke. di area 9.550 sampai 9.850 masih oke. Jadi saya biasanya 1-2% dari sinyal beli itu masih masih masuk ke area beli gitu. Baik, 9675 penutupan hari ini juga tidak masalah ketika Tidak sesi masalah, betul. pertama dibuka untuk esok hari. Ada BBCA pemirsa 9675 menguat di 0,78%, intraday-nya hari ini sempat ke 9750. Apakah kondisinya juga berlaku? Tidak Pak Adrian, untuk saham-saham perbankan big cap lainnya ada BBNI, kemudian juga BMRI hari ini koreksinya paling dalam sepertinya Pak dibandingkan dengan perbankan big cap lainnya. Ya, buat saya sih masih berlaku ya, terutama untuk BBNI ya. BBNI secara candlestick juga masih hijau ya. BBNI juga masih boleh. Area belinya bisa kita lihat kita di level 4560 nih ya. Jadi 4560 ya kurang lebih 1-2% ke atas atau ke bawah masih oke. Resistennya bisa dilihat di 4780 ya, dengan supportnya di 4260. Jadi BBNI juga masih oke. BMRI Demikian dengan tekanan B- dalam hari ini. BBNI kalau BBNI tadi, BMRI Pak, Bank oh Mandiri. sorry, Bank Mandiri. Ya, Bank Mandiri, ya Bank Mandiri tapi tekanan jualnya masih ini ya, walaupun 2% tapi masih di atas support kok. Supportnya di 6.000, pas di 6.000 nih. Jadi oke. tapi cuma mungkin lebih wait and see ya dibanding 4 bank yang lain ya. Karena ini cenderung supportnya ada di 6.50 dengan resistennya di 6.350. Jadi BMRI mungkin wait and see dulu ya, karena dia supportnya masih tunggu mantul aja nih dari level 6.000. Baik, penutupan hari ini di 6.000 melemah di 2,04% dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Ketika dari saham-saham big cap menjadi pemberat, meskipun tadi BBCA mencoba untuk menjadi penopang, tapi di penutupan sesi kedua BBCA justru bergerak flat ini di 9.600 sehingga posisi indeks harga saham gabungan penguatannya lebih ke arah terbatas lagi di penutupan sesi kedua. Untuk infrastruktur ada Brent Pak, hari ini tampaknya menjadi tumpuan satu-satunya untuk indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua hari ini. Brent masih ditutup menguat di atas 3%. Kemudian pasca dari keluar dari papan pantang khusus mengalami kenaikan dan kapitalisasinya kembali menduduki level tertinggi di Bursa Efek Indonesia ataupun yang terbesar. Analisis Anda untuk Brent dengan penguatan hari ini? Ya, penguatan hari ini Brent cukup bagus ya, karena diikuti dengan volume cukup besar juga. Likuiditasnya sampai 197 miliar hari ini. Buat saya Brent punya resisten yang cukup lebar ya. Resisten terdekat adalah di 10.200 ya, dengan support di 8.500. Cukup volatile ya, uang lebar ya. Tapi Brent saat ini memang nomor satu market cap sih, dan cukup di ini ya, cukup aktif ya ditransaksikan oleh investor. Rekomendasinya seperti apa untuk Brent Pak? Brand saya cenderung lebih hold sampai 10.200 dengan support 8.500 sih. Tapi kalau yang belum punya,
cenderung day trade aja, lihat harian di pagi hari, jika aktif baru ikut day trade sih. Buat saya lebih ke jangka pendek ya. Hmm. Alasannya seperti apa Pak Hadrian? Apakah memang pergerakan range-nya cukup lebar untuk Brent naik signifikan, kemudian juga mengalami koreksi yang cukup dalam? Iya, karena teknikalnya cukup berantakan ya, gagal masuk papan button khusus. Jadi secara technical chart ini volatilitasnya cukup lebar gitu. Jadi kita cenderung day trade aja jangka pendek sih. Kan. Karena udah hijau hari ketiga dan cukup jauh dari MA20 ya sekitar 10%. Jadi buat saya ini tidak best moment untuk swing trading. Tapi untuk day trader mungkin bisa manfaatkan frekuensi yang aktif di bursa untuk trading harian. Baik, tadi dari sisi resisten hingga ke 10.200, ada peluang ke 11 ribuan kembali tidak untuk Brent, Pak? Sangat terbuka lebar ya, karena ini saham yang cukup volatil ya, volatilitasnya di atas 7% ini, jadi 7,7% nih. Jadi 10.200 kalau ditembus, next-nya adalah di area 12.000 justru resisten. Cukup jauh ya. Tapi ketika perjalanan menyentuh ke level tersebut, ya, ini kalau saya rasa sih kemungkinan besar tidak mulus ya. Ini kebetulan aja dari papan FCA yang ngulusnya di 5.500, kenaikannya cukup ini ya, cukup ngeri gitu ya. Cuma saya rasa ini di 10.200 biasanya ada tekanan jual sedikit, karena itu resisten cukup kuat kan di area bulan Mei waktu itu. baik, analisis untuk Brent yang hari ini kembali menjadi penopang indeks harga saham gabungan, kapitalisasinya kembali menyalip dari BBCA ketika dari perbankan big cap lainnya hari ini tidak kompak dalam menopang penguatan indeks harga saham gabungan. Posisi Brent hari ini menguat di atas 3% menjadi penopang sehingga indeks harga saham gabungan tidak mengalami tekanan yang cukup dalam di sepanjang perdagangan hari ini.